Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong menyertai kami, memberikan sukacita, damai sejahtera, dan berkat kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikanlah pengertian untuk kami dapat memahami akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Imamat pasal 25 ayat 20-21. Tertulis demikian. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan adalah kunci yang membuka pintu berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Penundukan diri pada perintah Tuhan dan kemauan yang lahir dalam hati kita untuk menuruti kehendak-Nya akan membawa berkat-berkat surgawi yang nyata. Bahkan bukan hanya berkat, tapi ketaatan yang sungguh akan membawa mujizat-Nya terjadi dalam kita. Dalam Imamat pasal 25 ayat 20-21 ini, kita semua diajarkan tentang kepercayaan dan ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Di sini Tuhan berbicara tentang aturan mengenai Sabat tahunan dan memerintahkan umat-Nya untuk tidak menanam atau memanen pada tahun yang ke-7. Namun meskipun tidak menanam, Tuhan menjamin ketersediaan berkat bagi mereka. Janji Tuhan adalah jika mereka mematuhi perintah-Nya, maka Tuhan akan memberkati mereka dengan cukup makanan bahkan berlimpah selama 3 tahun. Jadi ketika mereka tidak menanam di tahun Sabat, malah berkat di tahun sebelumnya itu menjadi 3 kali lipat yang cukup untuk hidup selama tahun Sabat dan juga dapat mencukupi 2 tahun sesudah tahun Sabat. Jadi ada double berkat, double blessing di 2 tahun sesudah tahun Sabat. Firman Tuhan ini saudara mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mempercayai Tuhan dan mentaati setiap perintah-Nya. Meskipun itu mungkin tidak masuk akal bagi kita, meskipun kelihatannya tidak masuk logika kita, tapi kita perlu mengerti dan menyadari bahwa Tuhan itu berkuasa dan Ia selalu memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik untuk hidup kita. Dalam hidup kita sehari-hari, kita mungkin dihadapkan dengan berbagai keputusan yang sulit atau tantangan-tantangan yang menguji iman kita. Namun kita perlu selalu ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dan Dia akan selalu memenuhi janji-Nya. Kalau kita percaya dan mematuhi kehendak-Nya, taat, dengar-dengaran pada firman Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberkati kita dan melindungi kita dalam segala keadaan. Ada orang yang berkata, bagaimana bisa kaya kalau tidak jujur? Bagaimana bisa kaya kalau tidak bekerja terus-menerus? Menurutnya, prinsip dalam bisnis adalah tipu-tipu sedikit, tidak apa-apa. Suap sana sini tidak apa-apa. Bekerja harus terus-menerus, jangan pernah istirahat. Karena kalau tidak begitu, maka tidak akan bisa kaya. Prinsip dunia, saudara, beda dengan prinsip Tuhan. Kalau kita mau agar kehidupan kita sungguh diberkati Tuhan, maka taatlah. Taatlah saudara pada perintah Tuhan. Tuhan sanggup melimpahkan berkat-Nya buat kita. Jangan ikuti cara-cara dunia, tapi ikutilah cara-cara Tuhan, yaitu dengar-dengaran pada firman-Nya. Dalam Lukas pasal 17 ayat 11-19,
Di situ ada kisah tentang 10 orang kusta yang meminta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak menjamah mereka, melainkan menyuruh mereka pergi menunjukkan diri kepada imam-imam. Jadi dalam keadaan mereka masih sakit kusta, mereka taat pada perintah Tuhan Yesus. Mereka pergi menuju imam-imam, dan di tengah jalan kusta mereka sembuh. Seandainya mereka tidak taat, maka tidak akan terjadi mujizat. Ketaatan mereka membawa mujizat dalam hidup mereka. Saudara dikasih Tuhan, ketaatan selalu akan membawa berkat. Inti pesan firman Tuhan melalui ayat-ayat ini adalah agar kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Sekalipun perintahnya kelihatan tidak masuk akal, terasa berbeda dan berlawanan dengan pemikiran kita, tapi mari lakukan dengan penuh ketaatan, karena itu akan membawa berkat dalam kehidupan kita. Kalau selama ini kita cenderung memberontak atau melawan perintah Tuhan, mari belajar mentaatinya dengan hati yang bersukacita. Ada berkat di balik setiap ketaatan kita pada kehendak-Nya. Kalau ada di antara saudara yang sedang tidak punya pekerjaan, usaha sedang macet, mari percaya saudara bahwa di masa-masa tidak ada pekerjaan atau usaha, Tuhan sanggup untuk menyediakan semua yang kita perlukan. Yang penting bagi kita adalah taat selalu dan setia percaya kepadanya. Jangan menyimpang dari iman, tapi peganglah teguh iman kita kepada Tuhan. Sabarlah selalu, tekun dalam doa, dan nantikan pertolongan Tuhan. Berkat Tuhan tersedia bagi setiap kita yang taat dan setia. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ketaatan membawa berkat Tuhan. Meskipun ada hal-hal yang tidak masuk logika kami, tapi kami mau taat, percaya kepadamu. Kami mau sungguh-sungguh dengar-dengaran dan setia melakukan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami untuk terus setia dengar-dengaran pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu bagi kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.